المسلمين والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم بلغ مقاصدنا له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وثان أو عبد صنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منقذ الإنسان من سقر خير البريات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa innal asdaqa kitabullah khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak yang terkandung dalam tafsir Jalalain, kembali mukhtar hadis bahasan ad-dartus tasi'u wal khamsun bil musyawarati wan nasihati wal istikharati. Itu. Betul. Sampai warawa Bukhari. Oh, sampai warawa Bukhari. Warwal Bukhari an Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka raqataini min ghairil fardhati summa la yaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka yaitu takdiru wala akdiru wa ta'lamu wala a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairal li fi dini wa ma'ashi wa afiyati amri aw qala ajilun amri wa ajiluhu yitu faqdirhu li wa yassir li summa bi iraq li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri pasribhu anni wasribni anhu fa aqdir li al khaira haitsu kana summa yaitu radihti bihi, yang artinya diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Jabir, ia telah berkata, kerap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hamma ahadukum bil amr, apabila ada keinginan salah seorang kamu satu urusan, falyarka maka adalah ruku rakaataini 2 kali ruku min ghairil fardhah selain daripada yang wajib. Summal yakul kemudian hendaklah dia berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu pilihan dengan ilmumu, wastaqdiruka bi qudratika, dan aku memohon kepadamu dengan kekuasaanmu dan kekuasaanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dari karuniamu yang besar. Fa innaka taqdiru wala aqdiru, maka sesungguhnya engkau adalah maha kuasa wala aqdir, dan saya tidak berkuasa. Wa ta'lamu, dan engkau mengetahui, wala a'lamu, yang saya tidak ketahui. Wa anta alamul ghuyub, dan engkau mengetahui apa saja yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li, ya Allah jika ada engkau ketahui ini adalah perkara yang baik buat saya, fi dini dalam agama saya, wa ma'ashi dalam kehidupan saya, wa akibatil amri dan setelah urusan saya,
au qala ajil, atau ia berkata segera urusan saya, ataupun lambat faqdirli, takdirkan kepada saya, wa yasruhuli, dan mudahkan bagi saya, summa barik li fihi, dan kemudian berikan keberkahan buat saya di dalam urusan ini. Wa in kunta ta'lamu, jika engkau mengetahui anna hadal amro, urusan ini syarrul li, buruk buat saya, pidini, dalam agama saya, wa ma'asyi, dan kehidupan saya, wa akibati amri, dan setelah urusan saya, pasribhu anni, palingkan kepada saya, wasribni anhu, dan palingkan kepada saya daripada keburukan tersebut, waqdir, dan bukan keluar alat kuasa alal khairu, atas kebaikan, haitsu sekiranya ada, sumarodini bihi, kemudian engkau ridho dengan urusan saya. Ini doa untuk salat istikharah. Jadi min ghairil fardhidah, selain daripada salat yang wajib, kita diperintahkan apabila ada suatu keinginan, satu cita-cita, Nabi perintahkan untuk ruku 2 kali ruku. Artinya salat apa? Istikharah. Pernah salat istikharah? Alhamdulillah enggak pernah. Pernah belum? Ini kan istikharah, 2 pilihan, mana yang harus kita lakukan. Karena tidak ada yang bisa memutuskan perkara apapun yang kita hadapi yang terbaik kecuali keputusan Allah. Makanya Rasulullah mensunnahkan dengan salat istikharah, walaupun alhamdulillah enggak pernah melakukan. Padahal masalah banyak, masalah numpuk di hadapan kita. Terkadang kita bingung gimana cara jalan keluarnya. Salah pilih, datang ke dukun. Ada di sini? Ada enggak? Enggak, ini orang sana. Ya, datang ke dukun, minta dukun begini segala macam, padahal Allah sedang mengingatkan Allahus Samad. Allah adalah tempat meminta. Ya, nah ini jadi kembali kepada kita semua. Kalau kita menghadapi permasalahan, dilema dalam kehidupan, apapun kebutuhan kita, maka solusinya kata Rasulullah adalah salat istikharah. Ya, untuk apa? Untuk meminta kepada Allah keputusan yang terbaik. Sebab kalau keputusan kita terkadang didorong oleh hawa nafsu, tapi kalau keputusan Allah, yakin dan percaya ini adalah yang terbaik. Makanya doa orang-orang sufi, mereka suka berdoa, Allahumma la takilni amri, Allah la takilni, ya Allah jangan kau serahkan urusan saya tarfatain, sekalipun cuma sekejap mata. Ya, Allahumma la takilni nafsi tarfatain. Ini di kalangan orang-orang ahlul ibadah, mereka begitu tawadhu'nya terhadap Allah. Jika menghadapi sesuatu dia berdoa, Allahumma la takilni nafsi tarfata ain, ya Allah jangan kau serahkan urusan saya sekejap mata pun. Sekejap mata kira-kira berapa detik? Nah, kenapa kita berserah diri kepada Allah keputusan segala perkara? Karena kembali dalam sebuah hadis ayat Quran dikatakan, pasatazkuruna ma aqulu lakum ma upawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu doa salat hajat, ya, bacaan salat hajat. Ini pasatazkuruna wa upawwidu, ya Allah aku serahkan kepadamu urusan saya. Ya, kenapa? Karena innallaha basirum bil ibad, karena sesungguhnya ya Allah engkau adalah maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu. Nah, jadi didukung dengan ayat ini bahwa seluruh perkara yang terjadi di alam dunia tidak lepas daripada kehendak Allah. Sampai Allah firmankan, idza arada syai'an ayakula lahu kun
Apabila Allah menghendaki sesuatu dengan kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Kira-kira berapa detik? Jadi maka jadilah. Nah, usaha kita tadi dengan maksimal melakukan apa yang diperintahkan Allah wa imma oleh baginda Rasulullah SAW dengan salat istikharah, kemudian kita serahkan kepada Allah. Sekejap mata pun jangan kau serahkan kepada saya, jangan. Sebab kita tidak akan mampu kalau semua perkara diserahkan sama diri kita, yang ada malah stres. Kalau kita nggak mencapai apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, tanpa memohon kepada Allah, tanpa mendekatkan diri kepada Allah, jika tidak berhasil paling tidak stres. Ya, nih tolong kembali kepada kita semua bahwa Rasulullah mengajarkan sesuai dengan doanya tadi, meminta pilihan dengan ilmu Allah, dengan kekuasaan Allah, dan minta kepada Allah karunia yang besar. Karena tidak ada takdir yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, sementara wala akdiru, saya tidak berkuasa. Ya, kita tidak ada mampu melakukan sesuatu tanpa ada jalan keluar yang Allah akan berikan. Nih, makanya kepada hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama biasakan jika menghadapi sesuatu hendaklah minta kepada Allah dengan cara salat istikharah. Ya. Jadi sekali lagi, terutama di kalangan kaula muda, ini jangan sampai kita ini berpikir salah, ya. Dianggap Allah tidak mendengar, dianggap Allah tidak adil, dianggap Allah tuli. Jangan. Kenapa? Karena kefrustasian manusia menghadapi masalah yang tidak dia mampu, bukan berlindung kepada Allah, malah berlindung kepada selain Allah, yang akibatnya jalan buntu. Nah, setelah buntu tidak ada jalan kecuali bunuh diri. Na'udzubillah min dari. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, selalu takarrub kepada Allah, selalu menyebut nama Allah, ingat kata Allah, fazkuruni azkurukum, maka sebutlah namaku, niscaya aku pun akan menyebut kamu. Nah, kalau kita sehari kira-kira menyebut nama Allah berapa kali? Berapa kali menyebut asma Allah? Dari semenjak mau tidur sampai bangun tidur, yang selalu diiringi dengan doa dan doa, termasuk zikir setelah salat, termasuk zikir setelah melakukan salat tahajud dan sebagainya. Berapa ribu kali yang kita ucapkan? Nah, 1000 kali katakanlah kita menyebut nama Allah, Allah pun 1000 kali menyebut nama. Apa kita enggak termasuk orang beruntung? Ya. Apakah kita enggak termasuk daftar yang ada di tangan Allah, yang selalu dan selalu tidak ada saat sekejap pun kecuali menyebut nama Allah? Ini makanya budidayakan, biasakan untuk zikir kepada Allah, menyebut asma Allah, dengan tujuan adalah supaya Allah pun ingat dan menyebut nama. Itu sesuai dengan firman Allah. Tapi kalau seandainya kita jauh, nggak pernah menyebut nama Allah, gimana Allah akan membantu kita? Bagaimana Allah akan menolong kita sementara kita sendiri nggak pernah menyebut nama Allah? Allah pun otomatis nggak mungkin menyebut nama, boro-boro di daftarnya, ya, di buku induknya. Mungkin sebutan nama kita pun nggak pernah Allah sebut. Kenapa? Karena kita sendiri nggak pernah mau menyebut nama Allah. Nih, tolong kembali buat kita semua bahwa untuk mencapai satu keinginan yang Allah istilahnya keputusan terbaik, tanpa memohon pada Allah jangan harap akan hasilnya baik. Bismillah, hadirin jamaah rahimakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjuran untuk istilahnya salat istikharah, salat meminta pilihan yang terbaik kepada Allah. Selesai sudah hadis ini, kesimpulannya bahwasanya jika kita menghadapi sesuatu jangan panik,
Jangan bingung, Islam sudah punya konsep berdasarkan petunjuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Selesai sudah pengkajian kita lanjutkan acara apa? Maulid. Terus baca apa? Itu dulu. Udah. Mana anak? Pilihan nggak atau hanya cari yang cukup untuk cari jalan keluar istighfar? Kalau nggak berubah pilihan bisa nggak? Iya. Ini dua pilihan. Kita usaha maksimal. Karena kata Allah solusinya faiza azamta fatawakal 'alallah fahuwa hasbuh. Apabila kamu sudah usaha maksimal dengan berbagai macam cara, berdoa sudah, salat istikharah sudah, juga dengan berbagai macam cara yang dibolehkan oleh agama, dan apa kata Allah, serahkan kepadaku, nanti aku yang memberikan keputusan. Itu faiza azamta fatawakal Allah fahuwa hasbuh. Jadi kembali kalau udah usaha, ini azamta kalau udah usaha maksimal. Ya tadi istikharah sudah, tapi ternyata keputusan tidak ada, belum jelas ya. Nah sehingga kita masih dibingungkan oleh dalil-dalil petunjuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa Anda ragu dengan doa Anda sendiri? Padahal kalau berdoa yakin dengan Allah, pasti Allah akan memperkenankan. Nah ini terkadang kan kita kepada Allah lebih banyak suuzon, buruk sangkanya daripada husnuzon, baik sangka. Kalau dengan Allah jangan sekali-kali buruk sangka. Mungkin katakanlah istilahnya, aneh berdoa aja nggak pernah dikabul. Ya sampai sekarang aneh pengen punya apa kira-kira? Punya hajat apapun bentuknya belum tercapai. Nah kalau begini percuma saya juga berdoa. Itu namanya putus asa kan. Padahal kata Allah, wala tai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Jangan kamu putus asa menghadapi apapun. Ya, itu wala tai'asu mir rauhillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, jangan. Ya, kecuali orang kafir. Kalau orang kafir menghadapi sesuatu jalan buntu, bunuh diri. Kadang-kala loncat dari lantai. Ya, banyak gak kira-kira? Kenapa? Karena dia anggap jalan pintas untuk menyelesaikan masalah dengan cara bunuh diri. Kalau Islam haram, dosa besar. Kalau seandainya kita banyak permasalahan, ambil jalan pintas bunuh diri, bukan solusi yang terbaik, malah jadi beban nanti di hadapan Allah. Dosa besar. Makanya kembali tadi, usaha dulu maksimal ya, bukan sekedar usaha doang, tapi mengerahkan seluruh, bertekad bulat bahwa kita ingin tercapai cita-cita. Baru serahkan kepada Allah. Jangan bulat-bulat belum berjuang udah diserahkan ya. Kita usaha dulu pendekatan diri kepada Allah, gimana caranya. Karena banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwasanya kalau kita dekat kepada Allah, Allah pun akan dekat. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Kata siapa? Kata Bimbo. Bimbo aja ya udah kenal tuh sama Allah. Engkau dekat, aku dekat. Engkau jauh, aku. Padahal itu mengutip dalam sebuah ayat yang menyatakan bahwasanya siapapun kalau Allah mendekatkan diri pada Allah, Allah lebih dekat daripada urat leher. Urat leher di mana? Di sini nempel di tenggorokan kita, itu Allah lebih dekat daripada itu. Nah kenapa kita nggak yakin dengan janji Allah? Kenapa kita nggak yakin dengan keputusan Allah? Udah datang? Udah. Sekarang apa dulu? Hadroh. Terus habis hadroh? Ya udah. Baiklah hadirin, karena ini acara mauludan, semalam mauludan akbar, sekarang mauludan asgor.
Kalau ke malam lautan manusia, sekarang Semarang kata Habib kan lautan manusia. Nah kalau sekarang lautan api. Tapi insya Allah konsumsi nggak kalah dari semalam. Kalau semalam makan apaan bapak-bapak? Sekarang makan nasi biryani, ya Allah rai. Tahu nasi biryani yang panjang seperti kelingking gini nih. Inilah hadirin, saya kira mari kita sama-sama ikuti acara peringatan Maulid dengan hadroh anak Risma. Silahkan pada anak Risma untuk memimpin acara hadroh. Falyatafadhal sekalian. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati bagi kita Ustaz Haji Anwar Sanusi dan juga ketua masjid kita Pak Haji Nurdin dan juga para pengurus dan jamaah sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita berkumpul bersama di sini merata taklim rutin hari Sabtu subuh. Insyaallah mudah-mudahan semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, seperti diketahui bahwasanya setiap majelis taklim yang berada di masjid ini insyaallah diadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Maulid. Dulu Syekhina Al Syafi'i Hadabi setiap majelis-majelis yang wajar itu diadakan Maulid. Untuk itu baru pada tahun hari ini kita di Masjid Sya'ban ini insyaallah semua guru yang mengajar di tempat masjid ini kita akan bacaan Maulid. Mudah-mudahan dengan bacaan Maulid semua ilmu kita bermanfaat dan juga kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu marilah sama-sama kita bacakan bacaan Maulid oleh dari Majelis Islam Hadiyatul Sya'ban. Pada silakan. في بدر في الكون أشراق
تعالى بكرسه الواسع تجليا وضع انتشار فضله بالقريب والشاسع صلى الله عليه الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمن تطوال بكسرة ترداد أي صورة من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلات فتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنوره كمل الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه ونلقى في الحسن على مضامين وتناهى في جفن مجده وتعالى لاحظته العيون فيما استرته بشرا كاملا يزيه الضلالا وهو من فوق ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجز عن وصفه اللسان ويهان في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم الوجود والزور ما ملأ الوجود له النور وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته بالذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن وجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين Yeah.
عليك
Kalau seandainya ceramah sampai jam 12 dan ingin enak gimana? Maka dari itu cukup 10 menit yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis, man ahabba illa syai'in fa'aksara zikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan selalu banyak menyebut namanya.
Dari semenjak malam kita sudah berkumandang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada henti-hentinya sampai setelah salat subuh pun bersalawat. Kenapa hal ini kita lakukan? Tentunya berdasarkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Sungguh alangkah anehnya kalau ada orang mengaku umat Rasulullah tapi dia tidak mau bersalawat. Na'udzubillah min zalik. Bahkan Nabi kita memberikan satu motivasi buat umatnya, siapa orang yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan balas 10 kali lipatan ganda. Penuh dengan rasa semangat kita bersalawat kepada Nabi. Bahkan seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi jangan dikira enggak bersalawat. Sampai-sampai ikan yang enggak berlidah pun bersalawat kepada Nabi. Makanya aneh kalau orang punya lidah tapi enggak mau salawat. Ikan enggak punya lidah tapi bersalawat. Percaya enggak? Silakan lihat ikan nanti sampai rumah. Beli ikan lele, ikan gerame, coba kira-kira ada lidahnya enggak? Enggak ada. Kenapa bersalawat? Saking mulianya, bahkan Allah dalam hadis qudsi mengatakan laulaka ya Muhammad, kalau engkau tidak saya lahirkan enggak ada permukaan bumi sekarang ini. Itu sampai demikian rupa Allah mengagungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi tidak dilahirkan, Allah enggak akan menciptakan langit dan bumi. Begitu mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dijadikan oleh Allah yaitu menjadi sebuah patung sekian lama, namun ketika Allah tiup ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, spontan ketika matanya melihat, apa yang terjadi? Ternyata di hadapan Nabi Allah Adam ada sebuah tulisan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga Adam bertanya, ya Rabb, siapa ini Muhammad? Siapa ini nama Muhammad? Sementara manusia belum ada yang lahir di permukaan bumi, baru saja Adam ditiup rohnya, langsung ada tulisan di hadapan Nabi Allah Adam, kalimat la ilaha illallah Muhammad. Di situ Allah menceritakan sampai saya ketika bersilaturahmi kepada Habib Abdurrahman, beliau cerita ketika Nabi Allah Adam melek matanya, spontan dia mengatakan marhaban ya habibi qurrata ayun Muhammad ibni Abdillah, sambil mengecup jempol kemudian dipoles ke mata. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan waktu azan aja, ketika mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bihabibi qurrata ayun. Selamat datang wahai yang indah di dalam pandangan mata. Coba, ini Nabi Allah Adam alaihissalam penasaran kenapa kok Muhammad sudah tertulis sementara belum ada manusia yang lahir. Di situ Allah memberikan jawaban, ya Adam, ini adalah merupakan seorang nabi dan rasul yang seakan akhir nanti sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Begitu mulianya baginda Rasulullah. Bahkan masih banyak sejarah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana dalam hidup dan kehidupan. Pantas kalau umatnya selalu menjunjung tinggi, selalu menyebut namanya, yang tiada manusia yang sehari demi hari disebut namanya kecuali Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu Sya'ban adalah merupakan salah satu bukti nyata. Dengan banyaknya pengajian maulid pun setiap guru ngadain maulid, coba Masya Allah, di masjid mana yang sudah begini ya. Ini untuk, kalau tadi panitia mengatakan untuk mengambil barokah dari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keberkahan ini bisa dirasakan bukan untuk pengurus saja, termasuk sekitarnya pun insya Allah hidup akan berkah.
dengan sebab peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi tabi Rasulullah telah mensabdakan siapa yang mencintai sesuatu dia akan lebih banyak menyebut namanya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, biasakan untuk berselawat kepada Nabi, senantiasa untuk menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Nabi tidak menjawab. Kalau tadi berapa banyak isi kandungan dalam hadrah yang dibaca oleh Rismak, itu semua mengandung pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking girangnya, saking bangganya dilahirkan ke permukaan bumi manusia yang paling mulia. Tapi saya ketika masuk ke museum Rasulullah di kota Madinah, saya sempat menangis tiada henti-hentinya. Kenapa saya sempat menangis, mengeluarkan air mata terisak-isak? Karena melihat tempat kelahiran Rasulullah begitu mungkin menurut pandangan orang sekarang betapa hinanya, betapa jeleknya, tapi dilahirkan di tempat itu ternyata membuat nur ala nur, menimbulkan cahaya di atas cahaya. Nih, makanya kepada kita semua, saya waktu melihat dengan mata kepala dalam miniatur kota Madinah, kota Mekah dan sebagainya, itu di sana ada tempat kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau saja kita mau merenung kehebatan Rasulullah, kayak apa sih yang selalu disanjung dan dipuji, bukan umatnya saja, termasuk Allah, malaikat dan seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin, 10 menit sudah sampai. 10 menit ya. 10 menit. Alhamdulillah. Maka dari itu Al-Fakir yang selalu menemani jamaah setiap hari Sabtu subuh dengan kajian beberapa macam kitab, maka Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf manakala terdapat kekurangan dan kesalahan apa yang Al-Fakir sampaikan. Apalagi pengajian di Saban ini bukan yang dengar sekitar jamaah saja, termasuk mungkin karena melalui YouTube-nya. Saya sendiri sebetulnya kurang enak. Kenapa? Saya kalau ada YouTube diklik oleh mereka, ada nama saya, ada tampang saya kayak begini, kayaknya ya Allah sedih banget gitu. Masih jauh untuk memperoleh ilmu yang saya miliki. Namun karena ini tuntutan dari masyarakat maupun jamaah dan pengurus, mudah-mudahan saja Allah jadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Ucapkan sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلى وسلم عليه وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين. امين. ولما نزل الفكر من دلال الاوصاف المحمديه وجودا، توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. ان يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال والمغفرة، وعلى باب عزته تحد الرحال فتكشف منه الخيرات الكاملة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين